Dukungan masyarakat atas revisi dan pengesahan Undang-Undang TNI terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat, salah satunya di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Ungkapan rasa syukur atas DPR RI secara resmi telah mengesahkan revisi rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menjadi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau UU TNI. Sejumlah elemen organisasi pemuda dan mahasiswa turun ke jalan untuk mendeklarasikan dukungan terhadap Tentara Nasional Indonesia, di mana mereka menyampaikan dukungannya saat menggelar kegiatan sosial berbagi takjil Ramadan kepada pengguna jalan, tepatnya di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Lubuk Pakam. Dalam aksi itu, massa yang menamakan dirinya Masyarakat Pendukung TNI bersama organisasi pemuda dan mahasiswa menegaskan bahwa revisi UU TNI tidak akan mengancam prinsip supremasi sipil atau bahkan membuka peluang kembalinya dui fungsi TNI dalam ranah politik maupun pemerintahan, melainkan untuk meningkatkan profesionalisme TNI dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Mereka mengatakan bahwa tujuan revisi rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menjadi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau UU TNI adalah untuk meningkatkan kemampuan TNI dalam menghadapi tantangan dan ancaman keamanan nasional, serta melindungi kepentingan bangsa dan negara. Kami dari Ormas mahasiswa berlokasikan pas tepat di Lubuk Pakam di depan Masjid Agung melaksanakan sosial atau berbagi takjil gratis kepada pengguna jalan, kepada masyarakat. Pada hari ini juga menunjukkan bahwa takjil gratis dari kita adalah merupakan bentuk sosial kita kepada masyarakat yang ada di Lubuk Pakam, khususnya Kabupaten Deli Serdang. Tidak hanya menyuarakan dukungan, kolaborasi antara elemen masyarakat, ormas, dan mahasiswa pencinta TNI dengan berbagi takjil di bulan Ramadan. Terlihat peserta aksi dengan antusias membagikan takjil kepada pengendara dan pejalan kaki menjelang waktu berbuka puasa, dan disambut gembira oleh ribuan warga Deli Serdang ketika pelaksanaan berbagi takjil berlangsung. Dari Deli Serdang, tim TV One mengabarkan. Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Jambi melaksanakan pelepasan calon jemaah haji asal Pondok Tinggi secara adat. Pelepasan jemaah calon haji asal Pondok Tinggi ini dilakukan di dalam Masjid Agung Pondok Tinggi, dihadiri oleh tokoh masyarakat, alim ulama dan pemerintah daerah Kota Sungai Penuh, dan lapisan masyarakat Pondok Tinggi serta para calon jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci. Pelepasan jemaah calon haji secara adat ini sudah menjadi budaya dan tradisi yang dilakukan masyarakat Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Jambi setiap tahunnya di saat musim haji. Acara pelepasan jemaah calon haji secara adat ini dimulai dengan penyampaian oleh anak batino ke tengganai ataupun anak jantan, dan dilanjutkan penyampaian secara adat oleh tengganai kepada nini, mama, dan depati yang hadir di acara sesi minta izin tersebut dengan cara parno adat ataupun petatah petitih berbahasa daerah Pondok Tinggi. Acara ini sudah bertahun-tahun, sejak dari tahun 2007 sampai tahun 2025 ini tetap kami laksanakan. Untuk pelepasan jemaah haji untuk ke Pondok Tinggi ini diadakan di Masjid Agung Pondok Tinggi. Karena kita membanggakan masjid yang indah kita ini. Ya, karena masjid inilah yang perlu kita banggakan 150 tahun. Jadi kami pun sebagai Ketua IPHI merangkap menjadi Ketua Panitia, ya, tetap melaksanakan perintah ataupun mandat daripada Lembaga Adat Wilayah Dipati Payung Pondok Tinggi. Prosesi ini mungkin merupakan tradisi yang terus kita kembangkan, dan ini merupakan tradisi yang perlu kita tingkatkan. Dan kegiatan ini dilakukan di wilayah Dipati Payung Pondok Tinggi ini memang dilakukan di dalam Masjid Agung yang merupakan ikon daripada Kota Sungai Penuh. Tujuan minta izin ini, yang pertama kita pemberitahuan bahwa ada keluarga saudara sanak kita yang akan melaksanakan rukun haji. Yang kedua, kita akan menyinggung atau memberitahu lahir yang berjajah untuk melaksanakan tegak betale. Jadi tegak betale setelah izin hari ini sudah bisa dilaksanakan oleh calon-calon jemaah di rumah-rumah. Pelepasan jemaah calon haji diakhiri dengan doa dan makan bersama dan dilanjutkan dengan prosesi tegak butale dengan syair dan doa-doa untuk keselamatan jemaah calon haji dalam menuju Tanah Suci dan sebagai bentuk syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari Kota Sungai Penuh, Jambi, Arizal Antoni, TV One mengabarkan.
DPRD Kota Palembang menggelar rapat paripurna ke-8 masa persidangan 2 tahun 2025 dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota tahun 2024. Sebanyak 8 fraksi telah menyampaikan pandangan umumnya. Berbagai saran dan masukan pun telah disampaikan dan diharapkan segera ada evaluasi dan tindak lanjut. Adapun hal-hal yang tersampaikan yakni terkait penanganan banjir, penataan parkir, perbaikan lampu jalan, hingga evaluasi proses penerimaan peserta didik baru. Saya kira itu kan sesuatu yang positif semua ya. Tanggapan dari para fraksi akan jadi bahan masukan khususnya bagi saya maupun dengan Pak Wakil. Saya kira cukup konstruktif semua masukan-masukan dari para fraksi tadi. Oke. Pak Wali, tadi ada berbagai hal yang ditanggapi sama anggota Dewan, mulai dari penerangan, banjir, Pak Wali. Ya, mungkin itu kemacetan mungkin seperti apa? Semua jadi program prioritas saya dan pelan-pelan ini sudah kami laksanakan semua. Penyampaian serta tanggapan dari fraksi-fraksi akan menjadi bahan evaluasi dari pemerintah Kota Palembang. Dan apa yang menjadi prioritas secara bertahap akan diselesaikan. Sudah sama-sama kita dengarkan bahwa masukan-masukan dari masyarakat di seluruh Kota Palembang, dari seluruh kecamatan dan seluruh dapil, bahwa dalam pandangan tadi sudah disampaikan seluruh permasalahan yang memang urgent dan ini menjadi prioritas DPRD pada saat kami kampanye dan janji-janji pemerintah kota itu sendiri. Jadi ini sudah sangat lengkap dan kami tinggal minta eksekutor dari pemerintah itu sendiri. Mungkin hal-hal yang krusial yang akan dalam waktu dekat yang akan kita dorong mungkin? Yang pasti banjir, kita lihat tahu kalau 5 menit 10 menit ini yang menjadi skala prioritas dan ini akan kita dorong dari penanganan baik anggarannya di pemerintah kota itu sendiri, pengajuan dari dinas terkait. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TVON melaporkan. Terkait kejadian viral, ambruknya plafon sekolah bangunan dengan biaya 7 miliar, Komisi 4 DPRD Kota Palembang langsung melakukan tinjauan di SD Negeri 30 Palembang. Dalam sidak diketahui jika pembangunan tersebut hanya menelan dana 150 juta rupiah, bukan 7 miliar rupiah. Dan plafon yang rusak juga telah diperbaiki. Sebuah video mendadak viral di media sosial Kota Palembang. Dalam akun @sumselterciduk, memperlihatkan plafon bangunan sekolah ambruk saat hujan deras yang mengguyur Kota Palembang pekan kemarin. Video berdurasi 1 menit tersebut memperlihatkan air turun dengan deras dari bangunan sekolah yang baru selesai dibangun dengan narasi 7 miliar rupiah. Terkait hal ini, Komisi 4 DPRD Kota Palembang yang membidangi pendidikan langsung turun ke lokasi di SD Negeri 30 Palembang. Alhamdulillah yang terjadi kemarin viral sudah diperbaiki oleh pihak ketiga pelakunya dan tidak dengan berita viral ya bahwa pekerjaan ini cuma 150 juta bukan viral 7 miliar. Kami tadi dapat keterangan dari pihak kepala sekolah bahwa kejadian tersebut terjadi pada waktu libur ya. Jadi pada saat tidak ada jam belajar mengajar. Alhamdulillah kooperatif dari Dinas sama kepala sekolah sudah kooperatif dengan kita dan kita juga langsung bangunan ini memang sudah bagus dan sudah layak. Terima kasih kepada Dinas dan Pak Sekolah telah menerima kami dan kami siap. Alhamdulillah hari ini sudah Komisi 4 sudah datang ke sini. Jadi rasanya baik katanya. Jadi tidak apa-apa, katanya tinggal lagi. Kalau misalnya ada itu yang parit-parit yang masih itu diperbaiki lagi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TVON mengabarkan. Tourism Malaysia akan memperluas jangkauan promosi pariwisatanya dengan memperkenalkan destinasi-destinasi menarik di wilayah yang selama ini belum banyak dikunjungi wisatawan. Langkah ini menjadi bagian dari kampanye besar Visit Malaysia di Indonesia. Pada acara Visit Malaysia 2026, Destination Seminar and Business Networking yang berlangsung di JW Marriott Hotel Medan, Sumatera Utara, Tourism Malaysia akan menggalakkan kunjungan wisata ke berbagai wilayahnya. Yang berbahagia, Dato' Yeoh Son Hin selaku Timbalan Pengerusi Tourism Malaysia mengatakan bahwa saat ini Indonesia merupakan pasar utama bagi sektor pariwisata Malaysia dengan jumlah wisatawan yang terus meningkat setiap tahunnya. Namun destinasi yang dikunjungi masih terpusat pada kota-kota besar seperti Kuala Lumpur, Penang, dan Johor. Dan Malaysia kini ingin memperkenalkan daerah-daerah baru yang memiliki daya tarik wisata luar biasa.
Pada acara tersebut, Tourism Malaysia meluncurkan program promosi khusus untuk mendorong keberangkatan dari 4 kota besar di Indonesia, yakni Medan, Yogyakarta, Jakarta, dan Surabaya, mulai tanggal 11 hingga 18 April, dengan melibatkan berbagai pihak mulai maskapai penerbangan, agen perjalanan, serta pelaku industri perhotelan dari Malaysia yang akan bertemu langsung dengan mitra bisnis mereka di Indonesia. Sementara itu, Konjen Malaysia di Medan, Syahril Nizam bin Abdul Malik, pada acara Visit Malaysia 2026 tersebut menekankan pentingnya hubungan timbal balik dalam kerjasama pariwisata antara kedua negara. Menurutnya, kemajuan sektor pariwisata harus bersifat dua arah, tidak hanya dari Indonesia ke Malaysia, tetapi juga sebaliknya. Sebab kita nak perkenalkan tempat-tempat yang mungkin kurang diketahui oleh pelancong-pelancong dari Indonesia. Memang pelancong-pelancong dari Indonesia sudah kenal Kuala Lumpur, Pinang, Melaka, di Johor. Jadi kali ini juga kami nak kenalkan lebih lagi lah tempat yang mungkin kurang popular, yang mungkin kurang diketahui oleh rekan-rekan di Indonesia. Tak hanya destinasi dan pelayanan tren wisata medis, Malaysia juga mempromosikan kekayaan budaya dan kuliner lewat kerjasama dengan kumpulan Marriott Bonvoy di berbagai kota di Indonesia. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Kami, pasangan nomor 2 saya dengan Adinda Rifai, menghimbau kepada seluruh masyarakat Palau agar ikuti proses, ikuti mekanisme, jangan mau diadu domba, jangan mau diprovokasi. Kita ingin PSU ini berjalan aman, damai, tidak terjadi apa-apa. Jangan sampai 4 lawang yang diproduksi akan runtuh, 4 lawang diproduksi akan kembali kejadian beberapa tahun yang lalu, pertumpahan darah yang sampai terjadi. Harapan kami, himbauan kepada seluruh rakyat Palawang, khusus para pendukung CMPI pasangan nomor 2, agar sabar, ikuti mekanisme, jangan mudah terpancing, jangan terprovokasi, jaga persatuan, jaga suara di TPS. Insya Allah, kalau mereka patuh dengan himbauan ini, sholat PSU di Palawang akan berjalan aman damai sesuai dengan harapan. Himbau ke seluruh tim pemenangan CMPI dan seluruh masyarakat Kota Palawang dimanapun kalian berada. Berharap pemungutan suara ulang pada tanggal 19 April 2025 nanti akan berjalan damai, aman, kondusif. Kita tunjukkan kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh masyarakat yang di luar dari Kabupaten Palawang bahwa pemungutan suara ulang di Kabupaten Palawang akan berjalan dengan baik. Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Kabupaten Pathlawang, Sumatera Selatan menggelar debat publik dalam rangka pelaksanaan tahapan pemungutan suara ulang Pilkada Pathlawang tahun 2024. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Panelis yang tentunya nanti sebanyak 2 pasangan calon bupati dan wakil bupati yang mengikuti kontestasi pada PSU kali ini, yakni pasangan nomor urut 1 Budi Antoni Al-Jufri, Eni Ferawati, dan pasangan nomor urut 2 Joncik Muhammad Arifai. Tampak dalam gelaran debat publik kali ini, masing-masing pasangan calon menyampaikan visi misinya dan menjawab berbagai pertanyaan dari ketiga panelis yang telah disiapkan oleh pihak KPUD Pathlawang. Selain diikuti oleh kedua pasangan calon, debat publik ini juga dihadiri para Forkopimda Pathlawang dan juga pihak KPUD dan Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan sebagai monitoring dan supervisi. Debat publik yang dibagi dalam 3 sesi ini berlangsung di Kota Palembang dengan pengawalan ketat dari pihak keamanan dan berlangsung kondusif. Saya sampaikan, berikan pada mereka pendidikan secara bangsa. Bagaimana Indonesia merebut ke mereka, bagaimana sejarah pergerakan kemerdekaan, bagaimana waktu classification republik itu. Dan mereka tahu dari tadi saya nanti akan dibicarakan soal lagi selama ini. Terima kasih paslon nomor 2. Selanjutnya saya dan Palawang 5 tahun berturut-turut
Betul, pasca saya pun tetap. Dari Kota Palembang, Sumatera Selatan, tim TV One mengabarkan. DPRD Kota Medan menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian laporan kerja dan penandatanganan keputusan DPRD atas rancangan peraturan DPRD Kota Medan tentang tata tertib DPRD Kota Medan. Rapat ini dipimpin Wong Chun Sen selaku Ketua DPRD Kota Medan, didampingi Wakil Ketua Rajudin Sagala dan Zulkarnain, serta dihadiri anggota DPRD Kota Medan. Berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Medan. Rapat ini diawali dengan penyampaian laporan kelompok kerja yang disampaikan Bahrum Syah selaku Ketua Kelompok Kerja Tim Penyusun Rancangan Peraturan DPRD Kota Medan tentang tata tertib. Menyampaikan bahwa kelompok kerja Tim Penyusun Tata Tertib telah melaksanakan beberapa rapat pembahasan. Selain itu telah melaksanakan kunjungan ke beberapa daerah untuk sharing informasi sebagai upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan program kelompok kerja dengan menggali informasi, praktik, dan strategi implementasi yang telah terbukti berhasil pada daerah-daerah yang dituju. Diketahui bahwa pada dasarnya tata tertib DPRD merupakan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban, tugas dan wewenang, serta hal-hal lain yang tujuannya untuk memaksimalkan kinerja setiap anggota DPRD. Oleh sebab itu dalam penyusunannya, setiap anggota DPRD harus dapat mengesampingkan kepentingan pribadi maupun partai politiknya dan mengutamakan kepentingan bersama, sehingga tata tertib yang dihasilkan memiliki nilai manfaat yang optimal. Paripurna ini tata tertib telah kita sahkan setelah hasil dari evaluasi dari Gubernur, maka kami hari ini memparipurnakan. Jadi walaupun tadi ada polemik sedikit-sedikit dari teman-teman, tetapi setelah berikutnya karena draftnya tidak dibagikan, setelah kita bagikan dan kita lanjutkan. Pada rapat paripurna tersebut, Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen juga berharap dengan ditandatanganinya keputusan DPRD atas rancangan peraturan DPRD Kota Medan tentang tata tertib DPRD Kota Medan dapat menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab setiap anggota DPRD Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Menyambut malam Lebaran 1446 Hijriah, pemerintah Kabupaten Asahan, Sumatera Utara melaksanakan pawai mobil hias yang mengelilingi kota kisaran, Asahan. Sebanyak 125 mobil hias berbagai bentuk hadir di tengah-tengah warga. Pawai mobil hias dan takbir ini dilepas oleh Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar di halaman kantor Bupati Minggu 30 Maret 2025. Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Asahan Rianto dan Dim 0208, Kapolres Asahan, Ketua DPRD Asahan, tokoh agama, dan pejabat Pemda Asahan. Sebanyak 125 mobil hias dari masing-masing kantor di lingkungan pemerintah Kabupaten Asahan disiapkan untuk dapat berkeliling di seputaran kota. Pertama, kami atas nama pemerintah Kabupaten Asahan, Bupati dan Wakil Bupati, Kapolres Koordinasi di daerah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, Aidin wal Faizin. Mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh masyarakat Kabupaten Asahan. Di mana kegiatan malam ini tadi kita bersama dengan seluruh para alim ulama yang ikut di dalam tim Safari Ramadan sebagai penceramah. Kita tadi sudah sholat berbuka puasa bersama, kemudian juga melaksanakan sholat maghrib, sholat isya, dan juga melepas kegiatan untuk karnaval ini. Dan juga sebelumnya kita bersama koordinasi pimpinan daerah sudah meninjau beberapa pos keamanan di wilayah Kabupaten Asahan, termasuk salah satu rawan kelancaran karena pintu tol gerbang utama pertama masuk keluar masuknya dari air. Taufik juga menambahkan tentang kegiatan yang dilaksanakan Pemda Asahan yakni Safari Ramadan, pengumpulan zakat, sumbangan kaum duafa, dan lainnya. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh warga untuk menyaksikan pawai yang digelar setiap tahunnya. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Menurung, TV One mengabarkan. Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar meresmikan replika rumah besar Tuan Syekh Silau yang merupakan tokoh besar agama Islam di Pulau Sumatera. Dalam kesempatan itu, salah satu cucu Tuan Syekh Silau yang merupakan Ustadz Kondang yakni Ustadz Abdul Somad ikut hadir dalam peresmian. Dalam menjaga dan melestarikan budaya di Kabupaten Asahan, Bupati Asahan akan mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai budaya yang ada di Kabupaten Asahan. Salah satu nilai budaya yang dilestarikan oleh Bupati Asahan adalah rumah besar Tuan Syekh Silau. Dengan membangun replika rumahnya di Desa Silau Lama, Kecamatan Silau Laut, yang diresmikan langsung oleh Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar.
Bupati Hasan menyampaikan bahwa Tuan Sesilau merupakan tokoh agama dan tokoh penting dalam peredaran agama Islam di Provinsi Sumatera Utara, khususnya pantai timur seperti Tanjung Balai, Batubara, Asahan, hingga Tanah Deli. Pemerintah Kabupaten Asahan saat ini juga sedang mendata bangunan bersejarah untuk disahkan menjadi milik Pemda, sehingga dapat dilestarikan. Dalam kesempatan itu turut hadir Ustadz Abdul Somad yang merupakan cucu dari Tuan Sesilau Laut, sekaligus memberikan ceramah kepada warga dan undangan yang hadir. Lurus rambutnya, sipit matanya. Nah, itulah menjadi satu suku ras baru namanya Indo-Cina. Jadi kita ini, kalau di saya selama kuliah di Mesir, asal naik taksi, tanya sama supir taksi itu, Cina kata dia. Saya bilang enggak, Thailand. Jadi muncullah ras baru namanya Indo-Cina. Dia bukan India, dia bukan Cina. Kulitnya macam India, tapi mata hidungnya macam Cina. Yang Indo-Cina ini sekarang negaranya Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Laos, Kamboja, Myanmar. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Manurung, TV One mengabarkan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru didampingi oleh Bupati Musi Banyuasin HM Toha, serta Wakil Bupati Rohman dan GM PLN Unit Induk Sumsel Jambi Bengkulu Adi Herlambang meresmikan peralihan pelanggan listrik dari PT Muba Electric Power atau MEP ke aliran listrik ke Perusahaan Listrik Negara atau PLN Persero. Peresmian ini dilakukan untuk 5 desa di Kecamatan Keluang, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Selasa 15 April 2025. Awal peralihan listrik PLN ini dari PT MEP sebanyak 56.112 pelanggan di 14 kecamatan di wilayah Musi Banyuasin, demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk lebih efisien dalam menggunakan listrik. Sebab untuk pembayaran listrik PLN ini bisa berkurang hingga mencapai 40%. Muba Electric Power, Forkompinda, dan segenap pemerintahan sampai dengan tingkat desa yang telah membantu dalam perjuangan pengalihan aliran listrik dari PT MEP tadinya kepada PT PLN yang sudah secara simbolik tadi kita switch on. Mudah-mudahan ini akan menjadikan kebutuhan rumah tangga masyarakat khususnya dalam kebutuhan listrik menjadi lebih efisien, dan ini dapat mereduksi pembayaran PLN-nya lebih kurang 40% sampai 50%. Secara konsisten, pengalihan jaringan listrik dari PT MEP ke PLN di Musi Banyuasin sangat membantu warga untuk Muba maju lebih cepat. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Menduk Bangga BKKBN, Republik Indonesia, Wihaji, lakukan kunjungan kerja ke Desa Pegayut, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Dalam lawatannya tersebut, sang menteri juga menyerahkan langsung bantuan dari orang tua asuh kepada masyarakat yang masuk dalam kategori berisiko stunting. Didampingi Gubernur Sumatera Selatan dan Wakil Bupati Ogan Ilir, sang menteri juga berjanji akan memberikan bantuan kepada keluarga yang anaknya masuk dalam kategori berisiko stunting agar selalu dipantau dan dicukupi asupannya serta ditunjang dengan sarana kehidupan yang baik seperti lingkungan bersih dan MCK yang memadai. Meninjau program Quick Win dari kementerian, salah satunya adalah Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Kalau tadi di Kota Palembang, MBG salah satunya juga untuk cegah stunting yang berbasis APBN. Kalau ini tanpa APBN, tanpa APBD. Siapa yang membantu orang tua asuh? Siapa orang tua asuh? Salah satunya ada korporasi, ada perusahaan yang berempati, salah satunya untuk memberikan asupan gizi. Setelah menyalurkan bantuan, sang menteri juga melanjutkan meninjau pelaksanaan sekolah lansia tangguh dan wisuda akbar sekolah lansia di Pendopoan, Kabupaten Ogan Ilir. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir menjelaskan, setelah dilantik menjadi Ketua Genre Kabupaten Ogan Ilir, ia berharap kepada remaja genre yang ada di Kabupaten Ogan Ilir agar lebih bijak dalam melangkah. Jadi dengan adanya
pembinaan terhadap pembeli, mereka nanti patuh dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada. Harapkan kalau menikah itu misalkan sesuai dengan saatnya, pada umur berapa mereka menikah. Jangan masih anak-anak, masih kurang muda sudah menikah. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Berkat Arsyad, TV One mengabarkan. Dandim 0212 Tapanuli Selatan, Letkol ARM Deli Yuda Adi Nur Cahyo menggelar kuliah umum di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Adari, UIN Syahada, Padang Sidempuan, dan Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Kuliah umum wawasan kebangsaan dengan tema Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 di UIN Syahada Padang Sidempuan dihadiri 1.500 mahasiswa. Dalam materi kuliah umum dengan tema Revisi Undang-Undang TNI, Dandim 0212 Tapanuli Selatan, Letkol ARM Deli Yuda Adi Nur Cahyo mengungkapkan revisi Undang-Undang TNI bertujuan untuk memperkuat negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di daerah strategis dari ancaman luar. TNI berkomitmen menjaga keseimbangan peran militer dan otoritas sipil dengan tetap mempertahankan prinsip supremasi sipil serta profesionalisme militer dalam menjalankan tugas pokoknya. Kegiatan ini mendapat dukungan dari mahasiswa dan dari pihak rektor UIN Syahada Padang Sidempuan. Lumayan seru karena menambah banyak pengalaman yang tadinya kami nggak tahu apa itu revisi RUU TNI, sekarang kami jadi lebih tahu, dan kami sekarang akan memperbanyak literasi sebelum melakukan hal-hal demo seperti tempat akan menghasilkan yang lebih bermanfaat lagi. Karena kita sudah mengikuti kegiatan terkait dengan pembinaan wawasan kebangsaan khusus yang terkait dengan perubahan TNI ini, tentunya ini akan memberikan masukan yang luar biasa dan memberikan wawasan pemikiran bagi mahasiswa, terkhusus mereka kan anak akademisi, dan mereka akan menjadi corong yang bisa menyampaikan kepada masyarakat. Tentunya ini kita akan mendukung apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah terkhusus dari Dandim. Kuliah umum ini pun dilanjutkan di Universitas Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Dedi Hirianto, TV One mengabarkan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Toha. Saya Rahman. Atas nama keluarga dan pemerintah Kabupaten Musi Banyu Asin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dalam kerendahan hati ada ketinggian budi, dalam kemiskinan harta ada kekayaan jiwa. Hidup ini terasa indah jika ada maaf. Kami segenap keluarga besar Dinas Sumber Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Serdang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua selalu dilimpahkan rahmat dan kesehatan.